kalau menyangkut dengan cuti, apakah yang bersangkutan sendiri yang akan masuk ke Simpeknas, begitupun dengan berkala, karena ini menyangkut apa namanya kebutuhan layanan kepegawaian dari masing-masing ASN. Jadi kami mohon maksudnya ada penjelasan terkait itu. Mungkin di BKN juga sudah menggunakan itu, mungkin bisa sharing dengan kami di BKPSDM ND. Baik, Pak. Izin Bu Kabid. Oke, mohon maaf Pak Bu Kabid. Nanti saya sampai di sekitar 3 menit atau 4 menit lagi. Setelah saya sampai di tujuan berikutnya, saya lanjut ini ya Bu ya. Sedikit memberikan pengantar gitu Bu ya. Oke, izin dulu. Ini mau mengeluarkan kendaraan sebentar Bu ya. Bentar, oke. Lanjut dulu, lanjut. Silakan. Cerita aja dulu tentang apa yang progres yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik. uh, dan apa yang sudah Ibu manfaatkan di Simpeknas, sehingga nanti kita bisa rangkum dan kita bisa berikan asistensi gitu Bu. Oke, lanjut Bu, lanjut. Ya. Baik, baik. Mohon izin Pak Wayan, ini yang terkait dengan cuti. Ya, Nah, ya terkait silakan dengan Bu. cuti, kemarin yang kita contohkan yang pegawai yang ada di BKPSDM. Nah, bagaimana dengan pegawai yang ada di OPD-OPD terkait dengan cuti? Kalau kita menggunakan Simpeknas, karena kalau yang manual kemarin kita menyetujui atasan langsung. Kemudian yang menandatangani itu pejabat yang berwenang. Seperti itu. Kalau untuk unit kerja kecamatan yang menandatangani cuti kepala BKPSDM. Sementara yang OPD-OPD itu kepala dinasnya. Itu. Ya, mohon penjelasannya terkait dengan Kalau itu kan bisa di setting ini aja Bu. Dari atasan kan bisa pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah itu bisa di setting dari profilnya mereka. Itu bisa di setting dari profilnya Bu. dari profilnya. Dari profil. Iya. Mereka di pegawai masing-masing kan bisa login terus di ini di setting di bagian profile. Nah, hanya saja yang kemarin saya coba cek ini ya, yang sisa cuti. Nah, sisa cuti itu harus diedit secara manual. Masih satu-satu per satu nick diedit dari menu admin. Ya, itu diedit dulu sisa cutinya. Ya, nanti saya ini ya tunjukkan ini ya. Untuk cara update ininya, menambahkan sisa cutinya kan harus ada sisa cuti, kalau itu ya nggak bisa dipotong kan cutinya. Nah, kira-kira apa lagi yang sudah dicoba Bu? Yang sudah dicoba juga Pak Mas, kemarin berkala ya, kenaikan gaji berkala. Halo, Nah, yang sudah dicoba juga kemarin halo, Assalamualaikum. kenaikan gaji berkala. Hey, iya, iya. Nah, kalau yang gaji berkala itu ada kendala? Apa kira-kira kendalanya kalau yang gaji berkala?
Hmm. 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 Berarti beliau nggak mau sudah ya. Hmm. Kenaikan gaji berkala tuh, Pak, itu hampir sama dengan cuti juga masalahnya. Kita mau terapkannya nanti dengan Kalau memang dikendaki OPD itu, seperti Gemilu atau Pak seperti OPD dia seperti Pak punya Desman untuk atau Pak Nur, penandatanganan sih sebetulnya pemalas itu kan nggak harus kenaikan gaji habis, berkala toh. seperti itu. Koordinator boleh, koordinator tugas ya. Iya, saya coba ya. Kesan. Atau yang PLH Kabit atau PLTKB. Siapa PLTN? Saya izin share screen dulu ya. Pak Desman. Oh, ini Pak Fatin. izin untuk share screen. Ya sudah, Pak Fatin harus mau lah, parah. Kalau nggak mau, Akses untuk share screen. ini dipinjam aja usernya, akunnya Dia minta, sementara. dia bilang izin untuk share screen. Ya berarti, Ya, izin share screen. oh jangan. Jadi ini tuh itu kan kewenangannya. Bisa dicoba Pak di formatnya itu tuh ada ini tolong disetujui baru disetujui oleh atasan langsungnya dulu dan isi jenis cutinya kan beda sudah bisa Pak kalau cuti sakit sesuai pendelegasian wewenangnya Pak. Yang perlu dicek untuk masing-masing PNS itu di profile di sini, profile data utama. Nah, kelihatan datanya, kemudian ada data riwayat. Di data riwayat ini ada diklat. Nah, ini semua datanya dari SISN. Kemudian ada biodata. Nah, biodata ini juga sama, data dari SISN. Nah, di sini bisa disimpan data juga, bisa dicek-cek di sini datanya. Kemudian yang untuk cuti, nah di sini kan ada banyak ini. Nah, ini bisa dilengkapi datanya. Nah, ini data NPWP, ada KIS, kemudian di bagian cuti ini administrasi cuti. Nah, di sini atasannya bisa di setting ya, bisa dicari di sini. Nah, dicari di sini dengan NIP-nya. Nah, kemudian di sini, nah, kemudian di sini ada data NPWP, ada KIS, kemudian di bagian cuti ini administrasi cuti. Nah, di sini atasannya bisa di setting ya, bisa dicari di sini. Nah, dicari di sini dengan NIP-nya. Nah, kemudian
pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, di sini bisa disetting, disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Nah, di sini kan ada ini sisa cuti kelihatan 2023 kosong 2024 12. Nah, kalau di sini tidak bisa ya mengubah data cutinya ini. Yang bisa mengubah ini dari admin ya, yang bisa mengubah sisa cuti ini. Nah, di situ ada pengaturannya. Dan dari sini, sini. Sebentar, dari master data. Ini untuk mengubah sisa cuti masing-masing pegawai itu bisa diubah dari akses unit SDM ya, dari data master, kemudian di daftar pegawai. Nah, kemudian dicari NIP-nya di sini, masukkan di sini, enter.
Nah, baru akan muncul detail data ya. Sama kayak di profile, cuman ini dari eh, akses unit SDM, dari admin Oh, Pak. akses unit SDM ini. Nah, di sini dia di bagian administrasi cuti. Nah, ini sama tampilannya dengan yang di profil pegawai. Cuma di sini sisa cutinya bisa diubah ya. Ini bisa diubah seperti ini. Kemudian simpan. Mutasi jabatan, mutasi minor, gitu. Eh, Pilih salah satu. Coba saya ini ya pegawai yang lain. Data. Itu jadi bisa. Nah, di sini kan ada banyak ya. Coba saya yang lain ya. Administrasi cutinya. Nah, di sini Itu kan jadi bisa. masih yang ini ya, yang 2023. Nah, kalau Bisa, Den. begini ini tidak bisa ya. Kalau di input cuti nanti nggak muncul ya sisa cutinya. Ini harus diubah jadi 2023 dan ini yang diubah ke Itu 2024. bisa dulu. Nah, ini untuk sisa cutinya bisa disesuaikan ya masing-masing pegawai. Kemudian klik simpan. Nah, ini ada error karena ininya harus diisi dulu ya. Hmm, ininya diisi dulu. Atasan langsung dan ini pejabat yang berwenang memberikan cuti ini harus diisi dulu. Nah, tadi error tidak bisa disimpan ya karena ini belum diisi. Nah, seperti itu cara untuk mengubah sisa cuti agar bisa digunakan untuk mengajukan cuti. Ada sisa cutinya, baru bisa mengajukan cuti. Nah, di sini kan ada akses personal. Nah, ini masing-masing pegawai bisa mengajukan cuti. Nah, silakan nanti ditambahkan di sini. Seperti ini contohnya. Kemudian saya contohkan ya, cuti tahunan. Tahu kenapa? Nah, tanggal ini. Kan jabatannya apa? Misalnya nih, kita tunggu jabatan. Ini nih. Dia harus ada semuanya yang sudah dulu nih. Nah, ini lamanya 1 hari, sisa cutinya 12. Tangan, nah di keterangannya ini diisi ya keperluan apa seperti itu. Isi aja, kemudian sini. Klik simpan. Nah, di sini ada berhasil ya, berhasil simpan. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah menginput cuti, nah ini diinput dari masing-masing pegawai ya. Di sini ada akses personal. Nah, ini yang menginput masing-masing pegawai. Tunggu persetujuan dari atasan langsungnya. Kemudian selanjutnya ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, seperti itu prosesnya. Di sini bisa dicetak. Nah, nah, ini seharusnya template dokumennya ini edit ya, disesuaikan. Di sini masih Jakarta. Ini juga masih, nah ini ya, Badan Kepegawaian Negara ini seharusnya bisa diedit ya untuk template-nya. Nah,
disampaikan kendalanya seperti apa. Kalau mungkin ada usul untuk perbaikan, penambahan fitur, mungkin bisa disampaikan ke kami. Di sini bisa tambah, ini cari pegawai guna, tinggal dicari nicknya, seperti itu. Nah, hal yang perlu ini juga dilakukan adalah membagikan ini ya akses untuk masing-masing unit kerja. Ini bisa ini di setting dari pengaturan ini. Nah, pengaturan grup pengguna. Ada ya untuk penandatangan. Nah, dari sini di setting dulu, dibagikan dulu aksesnya ke grup penggunanya ke masing-masing instansi. Sama-sama berapa Pak Yu? Nah, mungkin kita akan ini ya diskusikan ya apa yang menjadi kendala. Saya rasa seperti itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada tanggapan atau mungkin pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi saja. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Apa kira-kira yang menjadi kendala dalam pemanfaatan aplikasi Simpegnas ini? Eh, selama ini, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu. Untuk apa cuti itu yang menandatangani surat cuti, ada SK pendelegasian wewenang dari Bupati. Jadi tidak semua jenis cuti itu ditandatangani oleh satu orang. Yang berhak menandatangani surat cuti itu sesuai jenis cutinya. Kalau cuti sakit itu disetujui oleh atasan langsung dan ditandatangani oleh Bapak Sekda. Sedangkan cuti tahunan, untuk cuti tahunan yang menandatangani surat cuti itu tidak dilakukan oleh satu orang saja. Untuk masing-masing OPD, untuk staf dan eselon 4 atau jabat fungsional ditandatangani oleh kepala OPD-nya itu. Sedangkan untuk eselon 3 oleh kepala BKPSDM. Untuk cuti alasan penting dari staf sampai dengan pejabat eselon 3 ditandatangani oleh kepala BKPSDM. Untuk cuti besar juga ditandatangani oleh Pak Sekda dan cuti melahirkan ditandatangani oleh kepala BKPSDM. Itu yang sesuai pendelegasian wewenang dari Bupati. Itu saya kembalikan Bapak. Iya.
Oh, seperti itu ya. Ini mungkin ini apa ya? Harus ditambahkan ya ininya fiturnya mungkin di aplikasi. Kalau di kami kan eh, atasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, seperti itu aja ini ya. Kalau di ND itu beda-beda yang memberikan cutinya. Nah, itu mungkin bisa kami apa ya sampaikan ke yang membuat aplikasinya. Atau apa nggak bisa langsung kalau dari aplikasinya sih cuman dua itu aja yang untuk apa namanya menyetujui cuti. Ya, seperti itu, Bu. Penjelasannya, karena ini terkait juga dengan eh, surat keputusan Bupati terkait pendelegasian wewenang untuk penandatanganan cuti bagi pimpinan unit kerja. Kemudian yang terkait juga dengan berkala, selama ini yang terjadi itu pengajuan oleh eh, para pengelola kepegawaian mengajukan untuk kenaikan berkala maupun cuti. Seperti itu Bapak. Jadi cuti itu biasanya tunggu kita menunggu eh, disposisi pimpinan. Seperti itu. Tapi karena dengan adanya eh, aplikasi Simpeknas ini, kita langsung melalui pengusulannya langsung melalui aplikasi. Saya lihat lagi
Maaf, Ibu, tadi bagaimana yang KGB? Untuk yang KGB tadi bagaimana kendalanya? Coba Tri. Oke. Selamat siang. Selamat siang Pak Wayan. Ya, selamat siang Pak Man. Ya, selamat siang juga Pak Buana dan kawan-kawan semuanya. Selamat siang semua. Selamat siang Bapak. Oh ya, ini Pak Buana. Ya semuanya. Ini kondisi teknis yang kita alami itu bahwa untuk 38 layanan Simpeknas itu semua hak akses dan yang 25 hak akses itu telah kita lakukan. Jadi pemberian kewenangan misalnya untuk cuti, kemudian untuk kenaikan gaji berkala atau kenaikan paket itu sudah dilakukan di admin Simpeknas. Jadi kondisi terakhir itu yang 38 layanan itu sudah kita download template-nya. Kemudian menu akses yang 25 itu telah kita berikan kewenangan kepada kawan-kawan yang menangani. Nah, untuk kondisi DND sekarang itu yang telah kita lakukan adalah 2 yang kita coba. Oh iya, sudah ya. Maaf Pak Bayan karena koneksinya kurang bagus nih. Ya, silakan Pak Man. Ya. Ini kemarin kita sudah coba untuk melakukan cuti online itu dan tahapan-tahapan sudah dilakukan sampai dengan ketika saya sendiri mengajukan cuti di approval oleh atasan langsung, terus di approval lagi oleh kepala badan, dan ketika kondisinya itu sudah selesai semua, ketika di print surat cutinya template-nya yang masih bermasalah.
apa maksudnya hasilnya. Ini saya bisa screenshot ya Pak ya, Ya, silakan, silakan Pak Man. supaya bisa lebih jelas itu. Ya, oke mana ya. Belum masuk ya itu. Sudah Pak. Ya, ini kondisi yang terakhir yang kita dapatkan ketika saya brief muncul. Belum muncul Pak Man. Betul perkabelan.